Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Daeng dalam obrolan warung kopi. Kali ini saya masih bersama dengan Pak Abdul Muid. Sepertinya melanjutkan berbagai diskusi-diskusi kemarin. Kami ingin mencoba membahas lagi satu topik yang lumayan sering jadi perbicaraan di tengah-tengah kita, yakni soal surga dan neraka. Meskipun surga dan neraka ini adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, tapi terlepas dari itu tentu saja kita sebagai umat manusia perlu juga untuk mencari ilmunya atau mengetahui sebenarnya nanti itu kita akan masuk surga atau masuk neraka. Kira-kira seperti itu. Tapi yang saya ingin tanyakan kepada Pak Abdul Muid, sebenarnya kalau misalnya memang surga dan neraka itu ada, berarti contoh ya, misalnya ya ada orang yang punya dosa tapi punya pahala juga. Memang selalu seperti itu. Akhirnya ada orang yang nantinya mungkin masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Kalau istilahnya orang-orang itu dibersihkan lah atau disucikan gitu. Apakah benar seperti itu? Atau bisa jadi ya ada juga orang, ya boleh saja orang berkeyakinan apapun ya terkait soal itu. Ada juga yang merasa ya kayaknya Allah nggak seperti itu deh gitu. Artinya Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Ya nanti insya Allah ya kita akan masuk surga aja, nggak harus masuk neraka dulu, yang disucikan lah atau dibersihkan lah atau apalah bahasanya. Nah, tapi sebaiknya kita dengar deh pendapat dari Pak Abdul Muid ya. Baik, silakan Pak Abdul Muid. Begini, ada memang ungkapan bahwa orang sebelum masuk surga dicuci dulu. Ya. Sebenarnya itu berasal dari gini, bahwa pertama bahwa tidak mungkin Allah begitu kejam ya membuat manusia di neraka selamanya. Ya. Karena manusia saja pun walaupun ada orang bersalah kepada dia, biasanya nggak tega dia menyiksa, mungkin sehari tega, hari kedua, hari ketiga udah nggak tega dia. Kalau orang itu bersalah sama dia, masa sih Allah seperti itu? Tetapi apakah orang benar-benar nggak disiksa? Ya tetap disiksa. Makanya ada pikiran kayak gitu, Mas. Karena itu tetap disiksa ya. Disiksa, ya. Tapi kemudian manusia aja nggak tega, makanya ada yang mengatakan Tuhan pun pasti nggak tega lah menyiksa manusia selamanya di dalam neraka gitu. Atau Allah juga nggak akan mungkin menyiksa barang sehari pun gitu ya. Ya, bisa. Allah kan maha pengasih. Karena itu ya oke lah, jalan tengahnya gitu, tetap disiksa tapi kemudian setelah itu masuk surga. Itu kenapa saya coba memahami kenapa kok ada pikiran bahwa orang itu dicuci dulu di neraka baru kemudian masuk surga. Itu karena ada pikiran bahwa di neraka itu nggak kekal, satu saat nanti akan keluar ya untuk masuk surga juga. Jadi seluruh orang jadi ujungnya masuk surga semua. Masalahnya kan ada yang lama nyucinya, ada yang sebentar. Itu dasar berpikir kenapa ada istilah dicuci dulu. Dicuci dulu. Tapi sebenarnya perdebatan atau pertanyaan lebih jauh itu sebenarnya seperti ini. Orang itu tidak kekal dalam neraka, ya. Tetapi persoalannya dalam surga pun nggak kekal. Oh, dalam surga pun nggak kekal ya? Ya karena ada aja yang mengatakan begitu, bahwa yang kekal kan cuma Allah. Jadi semua makhluk itu nggak ada yang kekal, termasuk surga neraka itu nggak kekal. Jadi suatu saat akan berakhir. Iya. Suatu saat. Oh, orang di surga pun akan berakhir. Iya. Karena itu katanya, kayak dalam Al-Quran itu disebut Allah itu baqa ya, istilah baqa. Kekal artinya baqa itu, atau baqin, Allah itu kekal. Kalau manusia itu makhluk itu nggak disebut kekal. Kalau dalam surga itu kita disebut khalidina fiha. Khalid itu khuld, itu artinya kekal juga. Tapi beda kekalnya dengan baqa tadi. Kenapa? Karena baqa itu memang selamanya. Allah itu al-baqa. Tetapi al-khuld, ya, keabadian
menjadi khalidina fiha. Misalnya dalam surga itu misalnya khalidina fiha abada. Dia kekal di dalamnya. Khalidina fiha abada, kekal dalamnya baik surga maupun neraka. Nah, kata khalidina itu katanya isyarat bahwa di neraka pun nggak kekal. Surga pun nggak kekal. Ya tapi terus kalau sudah tidak di surga kemana? Setelah surga akhirnya tidak ada, setelah neraka akhirnya tidak ada, gimana? Nah, ada makanya gini kata dia, muter lagi, dunia ini muter lagi ke awal lagi, seperti reinkarnasi nah, lagi. ada miripnya dengan reinkarnasi walaupun tidak persis. Jadi begitulah bumi ini, kan namanya tidak ada yang kekal. Tapi ya itulah upaya orang memahami kekekalan di neraka dan kekekalan di surga kayak gimana, begitu gambarannya. Tapi sebelum ke situ kan saya pernah juga mendengar Ustadz ya ngomong gitu ya. Beliau mengungkapkan bahwa seandainya kita ingin melihat kalau alasannya manusia itu masuk surga atas karena itu perbuatan baiknya, maka sepertinya manusia isi surga itu kosong. Kalau misalnya dihitung oleh atas dasar amal baiknya lah manusia ini selama hidupnya itu, maka sepertinya surga itu kosong. Yang ramai itu neraka ya, karena ya jelas gitu kan bahwa ya bahkan malaikat pun pernah mengungkapkan bahwa manusia hanya akan menjadi merusak gitu kan. Kalau diciptakan makhluk ini hanya akan merusak, meskipun Allah mengatakan Allah lebih tahu apa yang Allah ciptakan. Tapi kalau melihat kemurahan hati dari kemurahan atau maha penyayangnya Allah, sepertinya neraka itu kosong, isinya ke surga semua kan. Ya banyak gini, kalau saya sih begini. Jadi misalnya gini ya, kan ada pendapat kayak gitu bahwa sebanyak apa sih pahala kita sehingga layak mendapatkan surga yang begitu luar biasa itu. Ya. Kalau itu kan harusnya bisa ditanyakan juga ke neraka. Sebesar apa sih dosa kita sehingga layak mendapatkan neraka? Rasa yang sesakit itu. Sesakit itu ya. Ya nggak tahu ya, mungkin, tapi berapa sih orang yang benar-benar saya pembunuh berantai misalnya, tapi kan nggak banyak orang kayak gitu kan. Paling maling bawa kurva lah. Ya maling udah kita itu paling jahat maling maling ke kota amal masjid gitu. Iya. Tapi ya Hitler oke lah, tapi kan seberapa banyak orang kayak Hitler kan nggak banyak. Jadi sebesar apa sih dosa yang membuat kita layak masuk neraka? Kalau kita nanya sebesar apa sih dosa yang membuat kita layak masuk surga, apa pahala yang membuat kita layak masuk surga? Kayak gitu. Ya. Karena itu banyak, ada juga ya dalam Islam juga ada, dalam umumnya tasawuf itu dipahami bahwa orang itu pasti tidak masuk pertama ya, bukan hanya nerakanya, tapi manusia itu diampuni pasti diampuni. Ya. Karena Allah itu Maha Pengampun. Dan Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Pengampunnya Allah itu justru membutuhkan orang-orang berdosa. Iya. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang diampuni berdosa, kalau nggak ada dosanya. Gitu. Ya. Jadi justru tanda petik ya, membutuhkan orang berdosa. Jadi orang berdosa itu yang diampuni Allah. Nah, kalau kita semua diampuni, maka ya masuk surga adalah suatu yang niscaya. Cuma saya ingin mengatakan begini, bahwa satu hal, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Pengampun, itu sangat Maha Pengampun. Allah itu lebih cepat datang rahmatnya daripada marahnya gitu. Nah, kemudian kita sungguhnya di setiap saat itu berpahala. Jadi gini, orang ya, ada istilahnya, orang itu dosanya 80 tahun, di umur 80, misalnya dia dulu kafir, penyembah berhala, suka berdosa, tapi pas dia syahadat langsung hilang dosa. Lah kita umat Islam ini kan tiap hari syahadat, salat syahadat, azan syahadat. Nah, tidak turun itu ampun Allah Subhanahu wa taala. Turunlah, masa enggak turun? Nah, kita perlu optimis dalam hal ini. Tidak perlu terlalu takut kepada neraka itu, karena kenyataannya kita begini. Baru saja tadi kita sholat lagi. Dan sholat itu isinya apa? Syahadat, minta ampun, salawat, ya gitu sih. Dan tidak ada juga mungkin orang jahat ya baru berbuat jahat lagi gitu kan. Persentasinya mungkin. Ya mungkin ada, tapi tidak banyak ya, tidak banyak. Dan dibanding yang banyak ini. Iya, kita ini umumnya ya. Nah, bahkan dalam Islam itu tidak mengganggu saja itu sudah berpahala. Jadi jangankan melakukan kebaikan ya, tidak melakukan apa-apa saja itu sudah dihitung pahala. Jadi karena tidak merugikan. Kaum rebahan kayak gini ini berpahala.
Kenapa? Ya, yang penting tidak mengganggu orang. Itu sudah berpahala. Terus niat berbuat baik itu dapat pahala. Niat dapat dosa belum dapat dosa, tapi niat berpahala, niat berbuat baik udah dapat pahala. Kalau niatnya itu udah dilakukan, dapat 10 pahala. Jadi misalnya saya melakukan pahala 1 nih. Saya berniat, maka sudah dapat pahala 1. Ya. Saya melakukan apa yang saya niatkan, saya dapat 10. Berarti udah 11 dapatnya. Ya. Nah, kalau saya berdosa, saya niat belum dapat apa-apa. Nanti berdosa. Nah, satu lakukan dapat 1. Itu 1. Nah, jadi sudah katakanlah ini matematika sederhana ya. 11 tambah 1 udah kalah. Udah kalah. Nah, sedangkan dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Aduh, sorry ya, dalam lupa dalam. Innal hasanat tuzhibnas sayyi'at. Iya. Jadi kebaikan itu menghilangkan keburukan. Jadi bayangkan kalau begitu, 11 lawan 1 kan masih ada poin 10. Iya, secara persentase. Ya, perbandingan seperti itu. Dan Allah itu ya, memang Allah Maha Adil. Tapi setiap kita bismillah Rahmanirrahim kan kita nggak sebut Allah Maha Adil. Karena kalau Maha Adilnya memang Allah itu susah. Kita pasti nggak lolos deh kalau Maha Adilnya Allah yang ketemu sama kita. Kita penuh dosa. Lebih banyak dosa kita daripada pahala kita. Tetapi Allah punya Rahman dan Rahim itu. Nah, Rahman Rahim itu kayak anak kecil sama orang tuanya. Ada anak kecil nih, dikencingin sama anak, mengencing orang tuanya. Orang tuanya marah nggak? Ya enggak. Ya, karena kasih sayang lebih besar. Sayang jauh lebih besar. Nah, kita ya ibarat seperti itu. Allah dengan kita itu seperti yaitu seperti selemah-lemahnya makhluk ya. Kenapa orang ibunya sayang sama anaknya, orang tua sayang kan karena lemah anak itu. Iya. Begitu pula dan kita. Ya. Baik. Terima kasih Pak Abdul Muid atas diskusinya. Ya, menarik. Tetap saja ini akan mungkin menjadi diskusi selanjutnya, bahwa surga dan neraka adalah sesuatu yang masih jauh, atau tidak hanya jauh, itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita sebagai umat manusia tetaplah menjaga sikap optimis, bahwa tentu saja Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga ya banyak sebenarnya semangat atau perilaku kita yang itu nanti akan justru menimbulkan lebih banyak perbuatan baiknya ketimbangan perbuatan buruknya. Dan tentu saja Allah Maha Pengampun, di samping Dia Maha Pengasih, Allah juga Maha Pengampun. Seperti beliau Pak Abdul Muid tadi jelaskan, ya secara kalkulasi atau secara matematika dasar aja ya, dari niat baik saja sudah dihitung pahala. Kemudian melakukan kebaikan sudah dapat 10 pahala. Sementara sebaliknya, kejahatan niat pun belum dihitung, bahkan sudah melakukan kejahatan pun baru dihitung 1. Jadi betapa besar kans kita untuk masuk surga. Jadi jangan pernah merasa bahwa ya mungkin bolehlah itu menjadi sebuah bahan pemikiran atau bahan renungan saja. Yang betul tetap bahwa ada neraka, ngapain diciptain kalau nggak ada isinya. Tapi tentu saja ini jangan sampai membuat kita ini menjadi berkecil hati, apakah saya mungkin masuk neraka atau masuk surga. Ya, terima kasih Pak Abdul Muid atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya kepada para pendengar juga, mudah-mudahan apa yang kami diskusikan tadi ada manfaatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.